Halo, kembali lagi bersama aku Nanda di podcast Curcol Kayu di Suara Corona Academy. Nah, pada kali ini nih kita ngajak ngobrol-ngobrol sama Mas Sandi Haryanto yang juga salah satu anggota Corona Academy. Gitu. Halo Mas Sandi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mas Nanda. Gimana Mas Nanda kabar? Baik Mas. Ya, gini-gini aja lah. Siang-siang habis makan lumayan ngantuk kan. Mas sendiri gimana di sana kondisi? Oh, di sini kondisi alhamdulillah baik-baik aja, Mas. Oke, terus Mas Sandi tuh sebenarnya sekarang kalau posisinya di mana sih Mas? Posisi saya ada di kamar sendiri. Oh, oke. Yang aku ketahuinin kayaknya Mas Sandi kan di Garut nih. Nah, ini Garutnya di mananya gitu kan? Siapa tahu ada teman-teman yang di Oh, Garut kan. saya posisi Garutnya ada di Munjul. Kalau enggak Mundur. daerah Jalan Bayongbong. Ya, Munjul. Oke. Kalau Mas Nanda pengen tahu alamat lengkap, lihat aja di YouTube ada Misteri Dua Dunia Gardu Hmm. Induk Munjul. Itu tempat main saya waktu kecil di situ. Oke, Misteri Dua Dunia ya namanya. Ya, yang itu acara dulu-dulu lah gitu. Itu Oh, acara TV dulu-dulu. Pernah masuk itu daerah tempat permainan saya. Misteri Dua oh, Dunia. Jadi tempat mistis sekarang. oh serius? Tapi Serius. itu beneran serem Mas? Serem. Emang gimana ceritanya? Wih, gimana ya? Emang bekas gardu itu gardu listrik, bekas gardu Ah, listrik gedung. Cuman nggak terpakai karena kan pindah tuh. ah. Nah, dulu di situ kan tempat waktu saya SD, SMP lah gitu. Mm-mm. Main bola, Mm-mm. main pentak umpet gitu di Ya. daerah situ. Cuman pas waktu kita anak-anak udah SMA, kan jarang ada yang ngisi tuh. Mm. Ya, tahu-tahu udah kabar saya kerja, Mm-mm. iya, masuk TV gitu, masuk dalam acara misteri. Oh iya. Oke. Beneran. Terus. Tapi emang Itu beneran serem. iya, dibilang serem sih kalau karena orang sini gitu. Ya biasa aja, kalau orang luar ya pasti serem sih. Nggak terlalu serem sih. Gedungnya juga kecil, nggak terlalu gede. Oh, oke. Emang Ya, katanya ada apaan Mas di sana Mas? apa ya, lupa lagi kata intinya di situ tuh kan ada jalan raya tuh deket jalan raya Ah. kan. Nah, si jalan itu ada dua dua nyabang gitu, cabang-cabang. Cabang dua gitu ya. Namanya yang sekarang jadi kampung saya tuh Hmm. namanya. Jadi ada warung cagak gitu, warung cagak gitu. Hmm. Jadi ada jalan cagak gitu, jalan bercabang. Hmm. Cuman yang satu cabangnya bukan jalan manusia. Oh gitu. Iya, banyak yang kecelakaan di situ kata. Oh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat jalanannya itu lihat jalanannya nggak kelihatan berarti Mas. Iya, enggak. Kalau jalan biasa lurus jalannya. Oh. Kalau jalan raya, jalan mobil besar biasa Ah. lurus. Cuman kalau malam-malam kata orang gitu, ada jalan lain, ada satu jalan gitu yang nggak Oh. kelihatan, Oh, cuman itu di kelihatan depan sama gardunya. orang-orang tertentu. Iya, depan gardunya katanya. Kan Oh, depan gardu jalan raya tuh, Min. heeh. Nah, di situ yang sering kecelakaan. Ya, tapi kalau sekarang alhamdulillah sih nggak terlalu banyak. Ya, cuman gara-gara kayak gitu. Dis- Disangkut pautin lah sama Paham, itu. paham, 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 paham. Kadang santai aja. Iya, makanya kata saya dulu tempat main bola saya, tempat main petak umpet gitu. Oh, oke. Cuman sekarang kan anak-anak sekarang kan banyaknya main gadget tuh. Benar. Gak kayak dulu patungan beli bola Iya, benar. main. Wah, itu masih ngerasain ya zaman-zaman kita ya. Iya, makanya Oke. itu. Berarti tapi kalau misalnya Mas Sandinya sendiri nggak pernah ngerasain yang mistis-mistis ya berarti di sana ya?
nggak ada yang mistis-mistis, Mas. Oke. Kalau misalnya Mas Sandi itu sekarang kayak punya workshop sendiri kah? Atau mungkin emang cuman hobiis gitu? Atau gimana sih Mas sebenarnya sama perkayuan tuh? Ini ya, Mas. Saya itu masih pemula sih sebenarnya, masih awalan lah gitu. Emang perawalan saya dari ke kayu gitu, bisa sampai ke kayu itu emang lewat hobi. Dulu hobi saya tuh apa ya, nembak airsoft gun, tahu kan? Oke, 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 tahu, 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 tahu. Nah, di situ sambil saya juga peruntukan buat jualan lah, bisnis, beres kerja. Ya, habis kerja itu langsung pengen bisnis lah, nggak mau kerja lagi. Hmm. Saya habis itu karena hobinya terlalu dalam, jadi si hasil uangnya itu dikehobiin. Jadi nggak ada untung lah gitu. Oh, Dipakai paham, hobi paham, lagi. paham. Jadi apa udah keterakhiran habis bingung, hobinya makin sulit lah gitu karena apa ya, hobinya tuh perlu perlu sekali apa ya, perizinan dari kepolisian, Paham, dari aparat. paham, paham. Dulu-dulu mah enggak gitu, kita main aja main, yang penting kita nggak pamer gitu, nggak pamer, kan emang mirip banget lah kayak yang realnya gitu. Ya, 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 benar, benar, Nah, benar. dari situ saya vakum sekitar setahun kurang lah. Nah, dari situ bingung tuh mau ngapain, hobi-hobi apa lagi biar bisa jadi bisnis. Nah, nggak sengaja teman saya suka suruh bikin apa ya, kursi gitu, bikin kursi tapi dari bahan yang bekas. Nah, setelah dari bahan bekas itu mikir lah, oh ini di perkayuan ya kayaknya. Cari apakah ada gak hobi kayu di situ, yang ngefans sama Om Doni itu, karena ya pertama kali saya nemunya dia gitu. Nggak Nah, dari paham. situ saya baru terpleset terpleset lah ke dalam hobi kayu gitu, nggak Oh. sengaja terpleset gitu. Saya pelajari terus tuh sampai ya ke sana kemari, ke Bandung, ke Hmm. komunitasnya, terus ke YouTube, Hmm. kebanyakan ke YouTube ya gitu, lihat-lihat. Terus karena dari hobi jadi ngorbanin lagi hobi tuh. Saya Paham. jual kamera tuh, jual Oke. kamera buat beli peralatan, peralatan dari perkayuan. Nah, Hmm. karena dulu itu karena korban YouTube, saya beli peralatan yang ya yang sebenarnya yang kata orang tuh YouTube tuh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Paham, paham, Ketika paham, paham. dibeli, ya, wah, udahlah, sayangin duit lah, buang-buang duit aja itu di situ. Paham, paham. Korban YouTube aja makanya mesin-mesin tuh karena ya setahun tuh ngulik, nggak ingat lah korban YouTube gitu, ngambil coba-coba. Nah, tahun itu baru saya penuhin semua tuh peralatan belajarnya. Nah, dari situ tuh apa ya yang paling unik tuh dari pas waktu pengalaman hobi saya tuh cari kayu jati Belanda, Mas. Oke, kenapa tuh? Nah, pasti kalau orang awam tuh jati Belanda itu pasti kayu jati, Ya, tapi dari imporan dari Belanda. Belanda. Padahal Nah, bukan. padahal bukan. Nah, saya tuh mencoba tuh dari Garut tuh, dari tukang kusen ya kan, tahu kan tukang kusen tuh Tahu, tahu, yang tahu, tahu, tukang tahu, tahu, tahu. pengrajin. Tahu. Nah, yang pikiran saya tuh itu kayu pasti banyak lah di situ. Bener. Kayu pasti banyak. Saya tanya-tanya, ada kayu jati Belanda nggak? Nggak ada. Kayu jati Belanda nggak ada. Kayu jati Belanda. Sampai seluruh Garut lah, nggak terlalu seluruh Garut banget Iya. gitu. Saya Muter-muter lah ya. sampai muter-muter semua. Terus udah saya nemu yang paling unik tuh ada di satu tukang kusen. Ada Hmm. jati Belanda, nggak ada Cina. Ya, oh adanya kayu apa ya, kayu bisa, kayu manglid, kayu Hmm. mahoni, ya Ya. standar ya, kayu kampar. Hmm. Nah, di sisi lain tuh saya mau pulang tuh. Ah. Ketika mau pulang, ditarik sama si emas tukangnya.
kayak Mas perlu jati, kalau perlu jati ntar ya lewat belakang. Jadi bilangnya teh kayak apa ya bilangnya teh, Mas perlu jati ya? Iya, Cina. Kalau perlu jati ntar ya lewat belakang, Cina. Lah, Oh, kok kayak gini ya? Kayak transaksi ilegal gitu. iya, iya, paham, 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 paham. Terus. Kayak ya transaksi barang-barang. Kan kaget saya. Lah, kok kayak gini ya? Boleh tuh. Bilang, Oke, ini Mas, terus. gini. Udah, ini kayu jati apa gitu. Bukan kalau pikiran saya kan jati Belanda tuh, mungkin Iya, pikiran orang dia jati biasa gitu. paham. Nah, setelah itu, oh ya, dibawa tuh, dikasih tahu di gini gini gini. Oh ini kok kayak gini ya gitu katanya. Hmm, Oh Cina kalau jati itu kan harus izin izin gini Cina. hmm. Oh, pas baru nemu sampai ujung. Oh bukan jati yang kayak gini kata saya. Ya, jadi bilangnya Oke. untung aja kalau saya kan udah masuk ya kurang bagus lah gitu, Ya, nggak berkah gitu kalau ngambil hmm. kayak gitu kan. Paham, paham, Ya paham. untung, ya udahlah saya nyerah tuh di daerah Garut saya tuh Hmm. cari jati Belanda udah nyerah. Ambil dari Bandung, Dapat. Ya, dapat banyak Bandung tuh Bandung. Hmm. Nah ketika dari Bandung kan banyak tuh yang ngambil dari Bandung juga kan. Hmm. Nah, banyak ya pengusaha-pengusaha perkayuan di Garut tuh. Hmm. Tahunya gimana Mas? Cuman Gimana? beda satu kampung Mas, ada yang gitu. Ada yang jual jati Belanda cuman beda satu kampung Mas. Ya, Satu kampung dari saya Mas. astaga, Lucu gak terus, Mas? terus itu akhirnya, maksudnya akhirnya tahu ada di sebelah kampungnya dapat itu gimana? Iya, waktu pas saya dari Bandung, Hmm. saya nanya, ini cuy, ada yang beli gitu, beli bahan dari situ, cuman bahannya kan Ya. banyak gitu. Kadang Ah. beli dari Bandung, Hmm. kadang beli langsung dari pelabuhan tuh kan, Ya. belinya dari pelabuhan. Oh gitu, ini alamatnya. Ya itu, Pas lihat. cuma satu kampung dari aduh gimana udah muter-muter satu Garut sampai ke Bandung ternyata yang jualnya deket kampung saya ada gitu. Nama ini Tapi sama aman sih tapi Mas, jadi nama enggak. ini apa tapi namanya? Nama apanya? Maksudnya kan orang-orang banyak yang ngertinya kan apa mungkin dikira jati Belanda tuh jati dari Belanda gitu. Cuman apakah ada nama lainnya apa gimana? Oh, enggak, namanya tetap kayaknya Jati Belanda, biasa Hmm. disebut disingkat janda lah gitu. Ya, ya, kayak janda. Kayak janda ya. Emang jadi yang Hmm. jual itu dia produksi, bukan Hmm. menjual bahan mentah. Cuman karena suka banyak, suka dijual juga kan. Oh, paham. Nah, di situ kan harganya juga lumayan lah, agak Hmm. mahal dari Bandung. Hmm. Makanya, nah dari situ banyak. Nah, kenalan tuh kalau yang jual jati Belanda tuh dari sini juga ada, dari sini juga ada. Jadi Oke. seperti itulah. Jadi tahu jati Belanda di daerah Garut tuh. Oh, jadi sebenarnya kayu jati Belanda di Garut termasuk susah ya? Waktu kemarin-kemarin waktu susah banget itu. Sekarang Oh, juga susah sih kayaknya. oke. Yang saya tahu susah. Jadi yang saya tahu yang jual bahannya aja, Hmm. bahan mentahnya yang di Hmm. Belanda itu ada 2 orang, karena yang satu yang dekat saya itu udah pindah, Hmm. nggak bikin lagi di situ. Paham, paham. Jadi cuma ada 2 lah Oh. pembuah. Nah itu cuman gimana ya Mas, kalau di Garut tuh kita beli di Bandung harga 70.000 satu ikat ya, Hmm. yang ukuran tertentu ya tujuh puluh Hmm. ribu. Terus ada yang dijual di Garut di kota saya 140.000 Mas. Beda dua, Oh, beda 2 kali lipat. 2 kali lipat. Buset. Jadi Itu dapat Garut 2 itu itu. kota, nah itu makanya Buset, itu kalau mahal buat banget. penghobi saya kan, waktu awalan kan saya penghobi itu kan buat Hmm. buat sendiri
atau kostuman tetangga gitu kan. Ya, ya, ya. Pasti kostuman tetangga kan harganya tuh udah minta diskon, diliatin terus tuh. Terus, terus, terus. Iya, udah diliatin terus, udah minta diskon, terus kalau ada apa-apa balik lagi gitu. Udah capek kerja, masih dicaci maki gitu. Oke, oke, oke. Aduh. Tapi kalau misalnya untuk di Garut sebenarnya kalau misalnya makanan nggak mahal kan Oh, kalau hitungannya. makanan enggak terlalu. Nggak mahal lah ya. Cuman yang bahan-bahan kayak tadi tuh Enggak. yang mahal tuh berarti ya. Hmm, bahkan apa ya? Alat lah gitu. Alat power tool, mesin. Mesin juga lebih baik beli di Bandung daripada di Garut gitu. Oh, oke, oke. Berarti sebenarnya kayak ya udah apa namanya Garut Bandung kan deket kan ya? Nggak Hmm, nggak nggak Garut nggak yang Bandung 2 jam, sejam kan ya? Kalau nggak salah tuh sejam juga, iya sejam juga cukup lah, sejam setengah. sejam setengah. Ya mending ini daripada mahal, mending udah ke Bandung aja sekalian jalan-jalan nggak sih Mas? Iya, makanya kalau orang Garut tuh nggak tahu kenapa Hmm, ya agak mahal gitu buat jual bahan tuh, padahal kita tuh kota gitu, kota hmm, biasa lah, gede gitu, paham. nggak ada pemasukannya. Kalau kita ya banyak kan gitulah Min mikirnya Mas Nanda. Jadi Hmm, kalau beli sesuatu, hmm, kalau lagi mendingan lagi ke Bandung aja, lagi main ke Bandung, kesempatan beli paham. baru gitu Paham, daripada paham, beli paham. mesin. Tapi iya sih, di sini juga kalau buat peralatan mesin Hmm, belum service center juga belum ada gitu. hmm, Kebanyakan gitu, belum ada service center di sini. Belum hmm, ada apa ya, makanya kan lumayan lah harganya up juga kan. hmm. Mungkin mereka beli dari Bandung dijual lagi di Garut. Tapi Oke, kalau oke. orang yang malas kan, orang yang nggak tahu, yang belum berangkat ya belum tahu kan, karena ada yang jual di Garut ya beli di situ, mungkin kalau ada rusak bisa ke situ lagi, tapi Paham. kan jarang kan, yang Ya, jarang lah gitu kalau rusak itu juga. ngerti. Tapi kalau misalnya kayak waktu itu pas misalnya lagi rusak itu suka benerin sendiri gitu nggak sih Mas? Maksudnya apa kayak ya udah coba-coba benerin sendiri atau udahlah bawa Bandungnya lah, selesai gitu. Hmm. Kalau sebenarnya kalau saya rusak sih jarang juga lah, mesin Hmm. rusak paling paling habis juga ke Bandung aja gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Nah, Karena kan sekarang kalau mau benerin sesuatu YouTube udah banyak kan, bener, tutorial YouTube. Hmm. bener, Makanya sebenarnya marketing yang paling mudah gitu ya di YouTube gitu. Sebenarnya kan kata bener, bener. Apa-apa petunjuk sekarang petunjuk. udah Iya. serba konten. Nah, berarti sekarang Mas Sandi ini kesibukannya ngapain Mas setiap harinya? Gimana? Saya emang kesibukannya sekarang emang pengen diterjunin di perkayuan gitu. Hmm, Sengaja saya mengambil hidup di perkayuan. hmm, Ya enggak, jadi pokoknya saya mau terjun di perkayuan, mau pengen berusaha di perkayuan. Pokoknya nggak, jangan sampai gagal kayak dulu-dulu yang hobi kemakan hobi gitu. Sekarang mah hmm, hobi yang harus bisa menjadi benar-benar jadi bisnis gitu kan. paham. Saya banyak terima kasih ya gitu sama Corona Academy itu ngadain kayak Mas apa itu yang marketing, Pak Aryo. Oh, Pak Rio. Ya, itu benar-benar saya ngebantu banget gitu, dari minimnya orang yang awam kayak saya gitu pengen up bisnis. Jadi nggak kayak buang-buang uang kan kalau kita bisnis, ada teman ikut, woi kita kita ikut bisnis gitu, bisnis bareng sama teman, kita kan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita kasih modal, kita nggak tahu apa-apa, awalan 1 bulan 2 bulan dapat untung, ketiga 4 bulan kesananya nggak hilang aja. Iya, iya, paham. Makanya kan kita nggak tahu apa-apa kan, jadi Nah, kalau yang belum tahu bisnis. Tapi kalau kita tahu, oh gini, oke, udah gimana gitu ngambilin marketingnya, kalian ketemu tadi. Apalagi yang kemarin tuh, yang Mas Nanda, wah oh gimana ya, ini nyeletit banget gitu.
yang apa namanya? Ini tips membangun startup Iya, itu yang nyelkit banget gitu emang. bahasan temen ya. Iya, Kayak itu kayak pengalaman gitu gak sih, kayak orang-orang kan pada kayak udahlah kemakan untuk udahlah bikin sama teman aja, kayak sekiranya dikira bakal gampang, ternyata mah sulit juga. Mending sama kalau bisa iya, membayar orang mah mending bayar gitu gak sih? bener. Kalau mendingan bayar, lebih baik bayar aja beneran. Iya. Kalau ya pengalaman lah gitu. Hmm, Lempar uang, ya gitulah gitu teman namanya teman ya, ya nggak apa-apa lah. Cuman uang ini bener, gitu kan. Tapi bener benar Bang. Mas, saya pernah punya pengalamannya nih Mas, Gimana tuh? bikin sesuatu, Hmm, bikin proyek proyek teman tuh, hmm, apa ya, apalagi tuh pokoknya proyek aja. hmm, Jadi setiap proyek tuh saya tuh ya udah bahan kesiniin aja, karena kan sulit tuh saya ke Bandungnya, hmm, terus dia bawa bahan, pengen kayak gimana, pengen kayak gini lah gitu. Tapi kata saya mobil kayak gini ya bagus gitu loh. Jadi si bekas dempulnya bener-bener hilang gitu, pokoknya hmm, bener-bener dibagusin. Ya udah nggak apa-apa, oke oke saya bikin semuanya udah beres. Setelah beres, apa min, dia cuma ngasih, maaf ya cuma ada segini, cuma ngerti, ada ngerti, ngerti, segininya tuh, aduh, cuma ngerti, ada ngerti, ngerti. segininya tuh, nggak sampai keuntungan gitu. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, temen dia juga banyak ngebantu saya ikhlas lah. Udah Hmm, suatu saat kan saya emang waktu itu tuh pinjam tuh si uang buat berbeli alatnya. Udahlah hmm, karena malu lah, karena saya juga kan hmm, saya punya alat, saya jual tuh si alat saya tuh, saya hmm, jual sekian, bayar sama utang yang buat untuk main alat, ada uang cashback dikit, hmm. saya ikutan giveaway tuh min. Oke. Nah ketika saya ikutan giveaway, sekali gagal, dua kali gagal, ya udahlah saya mah, terus saya mikirin itu, saya mah ikhlas lah, yang bor kemarin dijual tuh kan jual bor tuh, saya Hmm, ikhlas lah. hmm. Tiba-tiba ada yang ngetek tuh dari brand itu tuh, lah kok ngetek gitu. Kirain dia ngetek cuman postingin saya aja, tahu-taunya saya dapat pemenang bor, dibalikin lagi gitu. Jadi saya Oh, jual bor karena gak punya uang. kan, Hmm. ternyata Tuhan tuh bener-bener baik, dibalikin lagi aja. Jadi nggak bilang ke dia, oh saya rugi nih, ke teman saya, oh saya rugi nih gini-gini. Saya terima Hmm. dengan ikhlas aja waktu itu. Tiba-tiba, iya, saya jual alat buat nutupin kerugian itu, Hmm. tiba-tiba si alat itu malah balik lagi gitu ke saya. Iya, iya. Cara kerja Tuhan itu bener-bener asik. Benar. Masya Allah. Setuju, setuju, setuju. Oh iya, dari Krona juga saya pernah dapat giveaway loh dari Krona. Oh ya waktu itu ya, apa, lem ya? Apa sih Iya, mas? yang lem. Iya, yang lem itu. Lem ya? Iya, saya dapat TV loh mas, kalau nggak salah. Oh iya. Iya loh, beneran. Oh, kapan? Ih, waktu tahun kemarin gitu kalau nggak salah. Oh, wah, itu aku kayaknya tahun kemarin tuh 2020. 2019 gitu. Tahun Oh, 2019 ya, udah lama berarti ya. 2019 kayaknya. Aku belum Masuknya masuk tuh berarti. Belum Iya, masuk iya. tuh aku berarti. Iya. Ini ceritanya Wow. lucu juga, Mas. Gimana Jadi bang? emang cara kerjanya, iya, cara kerjanya Allah itu Tuhan ya. Hmm? Hmm? Saya itu jual Hmm? motor tuh. Banyak yang saya jual karena hobi gitu, bener-beneran pengen usaha kan, ya bagusnya mah jangan ada yang dijual gitu kata Ya, teman-teman ngerti, saya kan. ngerti, Nah, ngerti. gitu kan. Daripada pinjem bank gitu ya, Hmm? lebih baik jual aja lah gitu. Ya. Saya jual motor dengan harga apa ya, harusnya tuh 8 juta, Hmm? cuman karena dapatnya 5 juta ya, karena buru-buru lah uang Hmm? kebutuhan, cuman dapatnya 5 juta, udahlah saya ikhlas tuh.
Jadi Hmm. nggak panjang lebar, saya ikhlas lah. Suatu saat si orang tuh ada yang beli lagi karena orangnya jual beli tuh. Datang Hmm. beli, nawarin tanda tangan. Dia jual seharga 7 jutaan lah gitu kalau nggak salah. Hmm. Dia kan untung 2 juta tuh Ya. karena mungkin ada yang perbaiki. Ya udahlah saya mah ikhlas lah, saya tanda tanganin lah buat ganti BPKB dia kan balik nama. Hmm. Tanda tangin. Ada giveaway itu kan Corona tuh. Hmm. Ya coba-coba dah emang mungkin karena saya butuh stok tuh beli aja, beli stok, beli online. Malam-malam tuh saya saya telepon kurirnya belum datang tuh udah 3 hari. Saya samperin ke kurirnya, balik foto saya upload. Tahu-tahu pas hari hanya pengen HP nih, perlu HP. Udahlah nggak apa-apa. Waktu asar tuh saya inget tuh, Ah. waktu sholat asar ya. Sholat asar giveaway, udahlah biarin lah, sholat asar dulu aja lah. Paham. Saya nggak mikirin giveaway udah. Pas beres, kan udah beres tuh giveaway-nya Hmm. yang live videonya. Oh udah, saya cek lihat nonton reply-nya. Lah, nggak dapet HP nih, udahlah nyerah. Udah juara kedua Oke. kan pengen apa itu? Hmm. Tiba-tiba nomor kode yang saya. Lah, selamat kepada Bapak Sandi Haryanto. Loh, kaget tuh saya. Wah, Dapetnya TV. wah bener ini, kaget. Ya udahlah. Iya, malah dapet CTP aja. Yang ke satu utama kan. Aduh, gila bener. Oh, Wah, saya itu kaget seneng. itu dari situ. Lah, bukan senang lagi, Mas. Aneh. Padahal mintanya HP ya. Ternyata, iya kita mintanya HP loh. Dapat CTP. Oke. Ya emang lah itu keberuntungan, bukan disebut keberuntungan ya, karena keberuntungan juga kan ada juga yang harus dilewati lah kan. Kesulitannya kita lewati pasti ada kebaikan yang hadir kan lah, Benar. kemudahan di situ. Benar. Dapat ya saya cek harganya ya 3 juta sampai 2 juta benar-benar nutup yang jual motor itu saya. Paham, Jual paham. motor 5 juta. Sama sama pembelinya terus dijual lagi sama orang lain sekitar 7 jutaan. Oke lah saya ikhlas, saya lupain lah. Iya ternyata dibalikin lagi uangnya, kamu kurang 2,5 juta ya kata Allah tuh. Ya udah nih saya kasih nih 2,5 juta ya lewat sini. Ikhtiarnya kan saya lewat giveaway lah gitu buat itunya, saya kasih lah. Dapat TV, akhirnya TV-nya berarti dijual lagi ya gitu ya. Iya jual lagi aja kadang nggak perlu gitu. Oke. Iya, berarti intinya apapun tuh jangan lupa sama Tuhan ya Mas ya. Karena Iya Tuhan itu benar, segalanya. jangan lupa sama tuh. Amin. Insya Allah semua berkah. Amin. Makanya saya juga kalau ya bukan juga jadi lebih baik meminjam uang ke bank gitu ya, bukan karena ya yang tahulah gitu ke bank kayak gimana. Lebih baik gunain aja yang ada itu, seperti misalnya alat yang nggak kepakai gitu kan, kendaraan ada 2 kan. Jadi saya udah satu yang nggak kepake kita jual aja, kan dibiarin juga kan pajak harus tetap dibayar kan. Iya benar. Tapi jalan tetap berlubang. Oke. Maaf ya buat. Lanjut Mas. Makanya kita tuh jadi manfaatin apa yang ada kita gitu. Kalau seandainya kita punya temen yang benar-benar baik gitu, ya kita tetap bersama temen itu. Jadi kalau ada yang dia minjemin uang, ya kita juga harus baik juga gitu ke dia. Benar. Terus cari orang yang minjemin uang tuh bukan orang yang karena dia apa ya, jadi kayak raja gitulah gitu.
kamu udah saya kasih pinjam uang, kamu harus gini harus gini harus gini, jangan gitu ya. Yang kayak gitu mah lebih baik kamu punya uang bayar aja, tinggalin lah gitu, jangan pinjam lagi ke dia. Iya, paham. Tapi cari temen tuh yang dia minjemin, ya udah dia ikhlas aja gitu minjemin. Paham. Karena kan feedbacknya mungkin bukan hanya saya ngembaliin gitu, atau orang yang minjem ngembaliin uang, tapi ketika dia juga ada butuh kan kita langsung bisa respect walaupun bukan harus uang gitu yang kita lakukan. Benar. Setuju. Itulah sih. Oke. Emang ngejar usaha itu yang benar-benar berkah lah gitu, pengen berkah lah gitu. Paham. Untung banyak juga, buat apa sih uang yang bermiliaran juga kalau kita nggak berkah kan nggak enak lah gitu. Nah, setuju Mas. Karena ya pengalaman saya lah gitu, emang saya juga sebelum jual-jual pernah kerja gitu, kerja magang gitu, magang ke luar negeri. Oke, di mana Mas? Ke Jepang. Oke. Terus. Jadi TKI di sana gitu. Oke. Bukan TKI, jadi intinya mah kalau ke Jepang itu nggak boleh ke TKI, jadi magang. Jadi kita tuh kayak PKL. Oke. Jadi intinya kayak PKL. Jadi buat mengubah tenaga kerja Indonesia jadi PKL, jadi magang ke sana. Jadi bahasa Jepangnya juga jadi magang gitu, bukan pekerja. Terus Ya di situ kan karena ya pulang dari sana banyak uang gitu, karena kayak orang yang biasa terus punya uang banyak, terlalu banyak uang, poya-poya pinjam uang, ada yang pinjam uang saya kasih, ada pinjam uang saya kasih, ada pinjam uang, kadang ada yang dibalikin, kadang yang enggak gitu kan. Jadi saya mikir kok banyak uang juga kayak nggak enak gitu ya, apa sih yang salah dari saya gitu. Makanya saya juga mikir gimana ternyata emang saya salah, kurang belajar agama saya gitu kan, ya kurang belajar di agama Islam saya kan. Di situ saya belajar ternyata lebih nikmat kita tahu ilmu agama Islam gitu dengan dibandingin dengan ilmu dunia gitu. Jadi punya uang sekian juga udah nikmat gitu. Benar. Setuju. Oke. Ya walaupun saya sadar gitu dalam membangun usaha sekarang benar-benar sulit gitu. Tapi suatu saat ntar saya sukses, saya nggak mau kayak waktu dulu saya punya uang banyak gitu. Benar. Istilahnya kadang Malah, nggak kecolongan lah ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang butuh uang, teman pinjam uang, kalau saya punya, buat apa minjemin kalau benar-benar butuh, misalnya buat biaya rumah sakit ya bayarin aja gitu. Oke. Iya. Ya kalau soalnya dia mikirnya minjem uang dipinjemin atau gimana, kalau dia dibalikin ya kita terima. Gitu. Kalau dia nggak dibalikin kan kita Ya udah udah. kayak sedekah. Iya, benar. Setuju banget. Apalagi kayak kalau misalnya emang ada yang minjem uang gitu, kayak ya pun kayak saya pribadi juga, ya udahlah kita punya uangnya gini, kayak udah pinjemin aja kalau misalnya, tapi nggak ngeharapin balik gitu kan. Nah itu. Iya, benar, setuju banget. Oke, kalau gitu Mas Andi, thank you banget buat waktunya. Ya. Keren loh Maaf ya cerita-ceritanya. nggak bilang. Nggak apa-apa, ini ceritanya tuh jadi macem-macem loh ini. Iya, jadi macam-macam. Harusnya di perkayuan tuh kayak siapa tuh waktu lihatnya tuh saya kagum tuh banget tuh sama ini Mas Dedi. Bukan apa Mas Lutfi. yang main resin tuh. Oh Bukan yang iya, main Mas resin tuh Bagus yang Dedi itu yang Temudin Up. saya belum tahu namanya. Itu saya benar-benar kagum sama dia. Oh iya, tuh Ya keren ada tuh dia. kata-kata satu yang saya dapat. Saya dapat tuh, jangan pernah ngebedain sebuah kayu gitu. Ya intinya gitulah. Jadi nggak boleh ngebedain kayu
ini kayu biasa, ini kayu jelek. Jadi saya juga, oh pengalaman, oh iya bener sih. Gitu. Saya dulu awalan sebelum dengar kata-kata itu, kayu ini jelek, ya udahlah gitu. Kayu ini bagus, ya udah saya olah. Ternyata, oh iya ya kata saya. Jadi ya udah, jadi kayu yang jelek ya bukan jelek kayak kurang bagus, saya olah gitu dengan sesuai sama saya kayak bagus gitu diolahnya. Segitunya dia sama kayu tuh. Hebat ya. Bener lah. Salut lah sama Mas Dodi. Iya, salut. Oke, kalau gitu Mas Sandi, thank you banget ya. Nuhun banget waktunya. Kita sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap pantengin terus di @corona.academy. Siap.